Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Ari Sabtono SEMPD dan yang terhormat Bapak Ditya Pratama SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan. Serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Riko Maheningrum yang akan bertugas sebagai moderator dalam materi penyusunan soal HOTS. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Arif Maheningrum, lalu ada Audia Syafira Rambe, Lia Fatma Sania, Putri Soleha, dan Vika Amalia Nurbaiti. Boleh di next slide. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah yang pertama ada pengertian soal HOTS, yang kedua karakteristik soal HOTS, ketiga bentuk soal HOTS, keempat level kognitif, kelima langkah-langkah penyusunan soal HOTS, keenam penilaian, ketujuh peran soal HOTS dalam penilaian, kedelapan strategi, dan yang terakhir ada implementasi. Boleh di next slide. Selanjutnya penyampaian materi saya persilahkan kepada rekan saya. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dari soal HOTS. Apa sih soal HOTS itu? Soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah jenis soal yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi atau kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, sintesis, evaluatif, dan juga kreatif. Pada soal HOTS, siswa dituntut untuk dapat lebih aktif berpikir dalam memecahkan suatu permasalahan, membandingkan dan juga mengevaluasi sebuah informasi. Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu keterampilan berpikir yang tidak sekedar mengingat, memahami, atau menerapkan. Akan tetapi, soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur beberapa kemampuan, yaitu yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Lalu yang kedua, memproses dan mengintegrasikan informasi. Lalu yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Dengan demikian, soal-soal HOTS menguji kemampuan berpikir, menganalisa, mengevaluasi, dan juga mencipta. Boleh next slide? Selanjutnya yaitu karakteristik dari soal HOTS. Karakteristik dari soal HOTS yaitu yang pertama, mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yaitu agar siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka pembelajarannya juga memberikan ruang kepada siswa untuk menemukan pengetahuan berbasis aktivitas. Aktivitas dalam pembelajaran harus dapat mendorong siswa untuk membangun kreativitas dan berpikir kritis. Boleh di next slide. Yang kedua yaitu berbasis permasalahan kontekstual dan menarik atau contextual and trending topic. Kontekstualisasi masalah pada penilaian membangkitkan sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan. Stimulus soal-soal HOTS harus dapat memotivasi siswa untuk menginterpretasi serta mengintegrasikan informasi yang disajikan. Tidak sekedar tidak dapat diujikan berulang-ulang pada peserta tes yang sama. Apabila suatu soal yang awalnya merupakan soal HOTS diujikan berulang, maka peserta tes yang sama, maka proses berpikir siswa menjadi menghafal dan mengingat. Soal-soal yang tidak rutin dapat dikembangkan dari kompetensi dasar atau KD tertentu, dengan memvariasikan stimulus yang bersumber dari berbagai topik. Boleh next slide? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada bentuk soal HOTS. Yang pertama ada pilihan ganda, terdiri dari pokok soal atau stem dan pilihan ganda atau option. Pilihan jawaban terdiri dari kunci. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distraktor. Lalu yang kedua ada pilihan ganda kompleks, bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah secara komprehensif yang terkait antara pernyataan satu dengan yang lainnya.
Lalu yang ketiga, isian singkat atau melengkapi adalah soal yang menuntut peserta didik untuk mengisi jawaban singkat dengan cara mengisi kata, frase, angka, atau simbol. Boleh di next slide. Yang keempat, jawaban singkat atau pendek. Soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frase terhadap suatu pertanyaan. Lalu yang terakhir ada pilihan ganda kompleks, adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tertulis. Boleh di next slide. Selanjutnya ada level kognitif. Terdapat beberapa kata kerja operasional atau KKO yang sama namun berada pada ranah yang berbeda. Perbedaan penafsiran ini sering muncul ketika guru menentukan ranah KKO yang akan digunakan dalam penulisan indikator soal untuk meminimalkan permasalahan tersebut. Puspendik mengklasifikasikannya menjadi 3 level kognitif, yaitu level pertama ada pengetahuan dan pemahaman, level kedua ada aplikasi, level ketiga ada penalaran. Boleh di next. Level pertama ada pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir mengetahui atau C1 dan memahami atau C2. Ciri-ciri pada soal level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Contoh KKO yang sering digunakan adalah menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menghitung, mendaftar, menyatakan, dan lain-lain. Level kedua ada aplikasi. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan, atau mengaplikasikan, atau C3. Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lainnya. Contoh KKO yang sering digunakan adalah menerapkan, menggunakan, menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain. Level ketiga ada penalaran. Level kognitif penalaran mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mengkreasi atau C6. Ciri-ciri soal pada level 3 adalah menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi, dan refleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah konstekstual yang tidak rutin. Contoh KKO yang sering digunakan adalah menguraikan, mengorganisir, membandingkan, menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, dan lain-lain. Boleh di next? Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Dalam penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal atau konstruksi soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Berikut langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS. Yang pertama ada menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Guru-guru secara mandiri atau melalui forum MGMP dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS. Yang kedua ada menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji, merumuskan indikator soal, dan menentukan level kognitif. Yang ketiga ada memilih stimulus yang menarik dan konstekstual. Stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh peserta didik. Yang keempat ada menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal sesuai format yang terlampir. Dan yang terakhir ada membuat pedoman penskoran atau rubik atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda kompleks, dan isian singkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya penilaian.
Dalam dunia pendidikan, penilaian atau asesmen diartikan sebagai prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi, untuk mengukur taraf pengetahuan dan keterampilan subjek didik yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan evaluasi. Penilaian sebagai komponen dalam evaluasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang bersifat kualitatif sebagai dasar pengambilan keputusan tentang tingkatan pengetahuan siswa secara menyeluruh. Secara sederhana, penilaian atau asesmen dapat pula diartikan sebagai proses pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Selanjutnya, peran soal HOTS dalam penilaian. Yang pertama, mempersiapkan kompetensi siswa menyongsong abad ke-21. Penyajian soal-soal HOTS dalam penilaian hasil belajar dapat melatih siswa untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan tuntunan kompetensi abad ke-21 di atas. Melalui penilaian berbasis pada soal-soal HOTS, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan rasa percaya diri akan dibangun melalui kegiatan latihan menyelesaikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Soal-soal HOTS hendaknya dikembangkan secara kreatif oleh guru sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Kreativitas guru dalam pemilihan stimulus yang berbasis permasalahan daerah di lingkungan suatu pendidikan sangat penting. Dengan demikian, stimulus yang dipilih oleh guru dalam soal-soal HOTS menjadi sangat menarik karena dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh siswa. Di samping itu, penyajian soal-soal HOTS dalam penilaian hasil belajar dapat meningkatkan rasa memiliki dan cinta terhadap potensi-potensi yang ada di daerahnya, sehingga siswa merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam memecahkan berbagai permasalahan yang timbul di daerahnya. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar siswa. Tantangan yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan stimulus kontekstual dan menarik dalam penyusunan soal-soal penilaian hasil belajar, sehingga munculnya soal-soal berbasis soal-soal HOTS diharapkan dapat menambah motivasi belajar siswa. Motivasi inilah yang menjadikan siswa menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Yang terakhir, meningkatkan mutu dan akuntabilitas penilaian hasil belajar. Penggunaan soal-soal HOTS dapat meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir anak. Akuntabilitas pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh guru dan sekolah menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Kemampuan soal-soal HOTS untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat meningkatkan mutu penilaian hasil belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada strategi. Strategi penyusunan soal-soal HOTS dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder di bidang pendidikan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Yang pertama itu ada pusat, Direktorat Pembinaan sebagai leading sector dalam pembinaan di seluruh Indonesia. Mengkoordinasikan strategi penyusunan soal-soal HOTS dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota dan instansi terkait melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada merumuskan kebijakan penyusunan soal-soal HOTS. Yang kedua, menyiapkan bahan berupa modul penyusunan soal-soal HOTS. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan terkait dengan strategi penyusunan soal-soal HOTS. Yang keempat, melaksanakan pendampingan ke sekolah. Sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten, atau Kota, dan instansi terkait lainnya. Boleh di next. Yang kedua itu ada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan kewenangannya di daerah.
menindaklanjuti kebijakan pendidikan di tingkat pusat dengan melakukan kegiatan. Yang pertama yaitu mensosialisasikan kebijakan penyusunan soal-soal HOTS dan implementasinya dalam penilaian. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan penyusunan soal-soal HOTS dalam rangka persiapan penyusunan soal-soal. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengawasan dan pembinaan ke sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu satuan pendidikan. Satuan pendidikan sebagai pelaksanaan teknis penyusunan soal-soal HOTS sebagai salah satu bentuk pelayanan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman guru tentang penulisan butir soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan guru untuk menyusun instrumen penilaian atau higher order thinking skill. Boleh di next? Selanjutnya itu ada implementasi. Yang pertama yaitu kepala sekolah memberikan arahan teknisi kepada guru-guru atau MGMP sekolah tentang strategi penyusunan soal-soal HOTS. Yang kedua yaitu Wakasek Kurikulum dan tim pengembangan kurikulum sekolah menyusun rencana kegiatan untuk masing-masing MGMP sekolah. Yang ketiga yaitu kepala sekolah menugaskan guru atau MGMP sekolah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan. Boleh di next? Yang keempat, yaitu ada guru atau MJMS sekolah melaksanakan kegiatan sesuai penugasan dari kepala sekolah. Yang kelima, kepala sekolah dan wakasek kurikulum melakukan evaluasi terhadap hasil penugasan kepada guru atau MJMS sekolah. Yang keenam, yaitu kepala sekolah mengadministrasikan hasil kerja penugasan guru atau MJMB sekolah sebagai bukti fisik kegiatan penugasan soal-soal HOTS. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang melibatkan aktivitas mental dalam usaha mengeksplorasi pengalaman yang kompleks dan kreatif, yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh pengetahuan yang meliputi tingkat berpikir analitis, sintesis, dan evaluatif. Soal HOTS adalah jenis soal yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi atau kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, sintesis, evaluatif, dan juga kreatif. Boleh di next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand ya. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik, untuk Aurel, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Bagaimana sih cara tips dan trik membuat soal HOTS yang menarik agar siswa berminat tinggi dalam memecahkan soal HOTS? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Aurel. Selanjutnya ada Wahyu Juwita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apakah ada hubungannya antara kemiskinan dan tingkat pendidikan? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Selanjutnya ada Dona Denis. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya dan pemaparan materinya. Saya izin bertanya, menurut kelompok apa hubungan antara pembelajaran HOTS dengan soal HOTS? Terima kasih. Terima kasih Dona. Selanjutnya ada Favilia. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Izin bertanya, mengapa pada proses pembelajaran guru dituntut untuk mengembangkan pembelajaran berbasis HOTS? Terima kasih. Baik, terima kasih Fafil. Selanjutnya ada Asni, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Asni dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, kenapa sih pembelajaran berbasis HOTS itu sangat penting dan dibutuhkan di kehidupan abad 21?
Baik, terima kasih Asni. Baik, untuk Bapak Adit Pratama dan teman-teman, karena kelompok kami akan berdiskusi terkait pertanyaan dari teman-teman, sekalian menunggu jawaban dari kelompok kami, maka kelompok kami akan melayangkan video motivasi terlebih dahulu. Hidroko setiap hari, bantu jaga imun. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Kan sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Pertama, Sumpah Pemuda. Tak pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan, kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika sekumpulan anak muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Yang ketiga, Reformasi 98. Ketika anak muda secara serentak bergerak dan berhasil menumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Tanpa anak muda tidak akan pernah ada sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Dan belum lama ini, ketika reformasi dikorupsi, anak muda juga yang turun ke jalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif. Perjuangan yang masih berlanjut hingga kini. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang masih mau belajar. Indonesia sendiri sebenarnya tergolong muda. 74 tahun, belum ada 1 abad berdiri. Sebagai negara, Indonesia masih terus belajar dari bangsa-bangsa lain maupun belajar dari sejarahnya sendiri. Karenanya negeri ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang juga masih mau belajar. Anak muda yang masih punya stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi berulang-ulang dalam segala sesuatunya. Anak muda yang berani melawan arus dan tak gentar keluar dari zona nyaman. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma orang tua yang masih percaya slogan usang, isi pena zamanku toh. Sempat 30 tahun, bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara merdeka. Masa Orde Baru telah membentuk satu generasi yang tertutup, generasi yang serba diatur untuk diam, enggan berpolitik, dan akhirnya menggantungkan nasib pada segelintir elit. Karenanya, hari ini kita butuh generasi yang lahir atau tumbuh di era reformasi. Generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, atau mengutarakan pendapat. Buktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif, bukan generasi yang hanya menyimak dengan naif. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena yang tua sudah sibuk mengurusi berbagai cicilan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Menciptakan perubahan jangan ditunda-tunda. Semakin tua, urusan makin banyak, ditambah tuntutan berkompromi di sana-sini. Keburu keriput. Justru usia muda adalah saatnya. Daripada cuma sibuk berpatah hati, jika chatmu nggak kunjung dibalas, ketika status IG aktif, DM sudah seen tapi nggak juga di-reply, ingat, masih ada yang selalu membutuhkanmu dan menunggumu. Indonesia. Kenapa Indonesia butuh anak muda?
Karena anak muda yang punya selera. Anak muda tahu yang keren dan bakal disukai anak muda lainnya. Selera anak muda yang paling sering menyatukan kita semua. Kelihatan kan karya-karya yang nggak melibatkan anak muda? Kayak obat batuk, bikin ngantuk. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang tahu caranya buka situs yang diblokir pakai VPN. Ngaku deh. Hari ini adalah era ketika yang menguasai dunia adalah yang menguasai teknologi. Eranya mereka yang selalu berusaha menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dan media sosial. Yang selalu update berita di Twitter, mencoba filter Instagram baru, cari cara monetisasi vlog, hingga mencoba melakukan aksi sosial atau penggalangan dana melalui platform-platform online. Bukan lagi eranya orang tua yang cuma tahu sensor dan blokir. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang bisa menyelamatkan diri dari ancaman hoax grup WhatsApp keluarga. Mari jujur, grup-grup WhatsApp keluarga kita itu rame dengan hoax-hoax yang datangnya justru dari om, tante, bahkan orang tua kita sendiri. Anak muda justru yang bisa bilang tidak ketika dihadapkan dengan hoax dan berita bohong. Anak muda lebih terbiasa memilah, tahu cara membedakan dusta dan fakta, tidak akan terburu-buru forward informasi yang belum jelas. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang kerap gagap dengan keterbaruan. Anak muda, para digital natif, sudah terbiasa dengan limpahan informasi. Sehingga untuk anak muda, kecepatan itu normalitas, bukan kemewahan. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang sadar bahwa beda itu biasa. Menghakimi perbedaan ras, suku, atau agama, itu ciri-ciri orang yang sudah kadaluarsa. Hari ini, identitas makin cair, makin beragam, dan itu artinya makin indah. Berbagai riset menyebutkan salah satu ciri generasi muda hari ini adalah komitmen untuk menghargai perbedaan. Bahkan, mereka cenderung berusaha dan berlomba-lomba untuk menjadi beda serta unik. Dan kreativitas serta ide-ide besar seringkali lahir dari sini. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena anak muda lebih suka rame-rame. Anak muda ingin punya teman sebanyak-banyaknya. Dan mereka tidak selalu nongkrong tanpa alasan loh. Mereka tahu caranya bergaul yang bisa menghasilkan sesuatu. Anak muda sadar, ilmu di dunia ini kebangetan luasnya dan tidak mungkin untuk dikuasai semuanya seorang diri. Jawabannya adalah kolaborasi. Mereka menikmati solidaritas, mereka berbagi proses, dan mempertemukan keahlian masing-masing. Dan generasi hari ini adalah generasi paling terkoneksi luas dari sebelumnya. Bukan lagi sebatas teman sekolah atau teman kompleks, tapi juga kolaborasi dengan anak muda dari belahan dunia lain. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena zaman selalu bergerak dan anak muda adalah rodanya. Diprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada periode tahun 2030 hingga 2040. Itu artinya jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Kita tengah menjemput era di mana anak muda hari ini yang akan memimpin dan dipimpin adalah anak muda sendiri yang tahu Indonesia seperti apa yang ingin kita ciptakan untuk dihuni dan diperjuangkan. Kita yang menentukan sendiri. Lembaran-lembaran putih di sejarah menanti untuk tertulis kembali oleh peran dan gerak anak muda selanjutnya. Karena Indonesia butuh anak muda dan semua dimulai dari hari ini. Beli kebutuhan harianmu di Shopee, diskon hingga 50% dan gratis ongkir. Dapatkan berbagai produk makanan dan minuman pilihan.
Baik, karena kelompok kami sudah selesai berdiskusi, maka kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel, yaitu bagaimana sih cara tips dan trik membuat soal hot. Yang pertama yaitu dengan menganalisis kompetensi dasar yang dibuat dari soal-soal hot tersebut. Yang pertama yaitu guru pintar harus memilih kompetensi dasar yang dapat dibuatkan sesuai dengan soal hot. Terus guru pintar dalam melakukan langkah ini secara mandiri atau melalui forum MJMP, terkadang tidak semua KD dapat dibuatkan soal yang bersifat HOTS. Terus yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal, yaitu kisi-kisi soal HOTS penting untuk membantu dan mengarahkan guru dalam memilih kompetensi dasar yang dapat dibuat dalam soal-soal HOTS. Terus yang ketiga yaitu memilih stimulus yang menarik dan konseptual. Contoh soal HOTS yang sudah sering guru pintar lihat seperti memiliki stimulus. Stimulus yang digunakan dalam penyusunan soal HOTS harus menarik dan konseptual. Stimulus yang menarik akan membuat siswa mau membaca stimulus dengan seksama. Terus yang keempat yaitu menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang kelima yaitu membuat rubrik. Terus yang keenam yaitu gunakan kata kunci. Dan yang terakhir yaitu memberikan petunjuk yang jelas. Apakah sudah terjawab, Aurel? Sudah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dona. Apa hubungan antara pembelajaran HOTS dengan soal HOTS? Pembelajaran HOTS dan soal HOTS memiliki hubungan yang erat karena pembelajaran HOTS merupakan jalan untuk melatih, membiasakan, dan membentuk pola pikir tingkat tinggi. Sedangkan soal HOTS adalah soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal HOTS tidak identik dengan soal yang sulit karena tingkat kesulitan soal dan HOTS adalah dua sisi yang berbeda sudut pandangnya. Oleh karena itu, pembelajaran HOTS dan soal HOTS saling melengkapi dalam mencapai hasil pendidikan yang berkualitas. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cordelia. Pertanyaannya itu yaitu mengapa pada proses pembelajaran guru dituntut untuk mengembangkan pembelajaran berbasis HOTS? Jawabannya karena untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS, guru dapat melatih siswa dengan adanya bentuk soal HOTS. Jadinya dengan adanya soal HOTS dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi. Bagaimana Kak Filia? Apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Kak Rifka dan kelompok. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Asni. Mengapa pembelajaran berbasis HOTS itu sangat penting dan dibutuhkan di kehidupan abad 21? Karena pada saat pembelajaran abad 21, siswa sudah tidak hanya berpikir biasa-biasa saja yang sekedar mengingat, memahami, atau menyatakan kembali konsep yang telah dipelajari. Proses pembelajaran abad 21 mengarahkan siswa untuk memiliki kecakapan berpikir tingkat tinggi, yaitu proses berpikir yang mengantarkan siswa pada level kognitif tertinggi, di mana siswa sudah mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan sistematis dengan terampil menganalisis, mengevaluasi, sampai mengkreasikannya kembali. Bagaimana Asni, apakah sudah jelas? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Audi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu, yang mana pertanyaannya yaitu samakah rincian ranah kognitif Bloom dengan ranah kognitif dalam kurikulum 2013? Jawaban dari kelompok kami yaitu ada perbedaannya, yang mana pada ranah kognitif Bloom terdiri atas 6 tingkatan, yaitu dari C1 sampai dengan C6, yakni ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013 menggunakan versi revisi. Keenam tingkatan dari kurikulum 2013 yaitu meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis atau sintesis, evaluasi, dan kreasi atau mencipta. Bagaimana Ayu, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Vika. Terima kasih, Vika dan kelompok.
Baik, sekian presentasi dan tanya jawab dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Adit. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Arif Kaya. Oke, baik. Mungkin ada beberapa poin yang mau saya sampaikan terlebih dahulu ya sebelum kita bahas materinya. Gitu ya. Yang pertama mungkin untuk kedepannya mungkin kelompok lebih apa ya, presentasinya itu lebih diatur, di manajemen dengan baik. Maksudnya gini, namanya presentasi biasanya ya poin-poin penting yang ditampilkan. Atau kalau misalnya ada tulisan banyak diambil kesimpulannya dari poin tersebut gitu ya. Jadi jangan ini poin pentingnya ada terus sampingnya itu tulisannya kecil-kecil gitu banyak gitu ya dan akhirnya dibacain gitu ya. Artinya apa ya? Saya yakin satu kelas bisa baca semualah, nggak perlu dibacain. Kalau kalian online seperti ini kan sebenarnya bisa pakai strategi lah, artinya kan kalian udah dewasa bisa bisa mengatur sendiri sebenarnya. Misal poin pentingnya dicatat apa ditampilkan, tulisannya bisa dibacakan begitu kan. Apalagi online seperti ini kan nggak terlihat lah, bisa dibacakan kan begitu kan akan lebih terlihat bahwa oh si si mahasiswa menguasai ini poin penting yang ditampilkan, tapi dia menyampaikan penjelasannya dengan baik kan begitu. Jadi secara apa pribadi, secara presentasi juga akan lebih menarik ketimbang dibacakan panjang kali lebar terus tulisannya kecil-kecil kan. Jadi menurut saya akan kurang baik ketika akan seperti itu. Jadi silakan nanti di apa ya diperbaikilah untuk kelompok-kelompok berikutnya supaya bisa lebih baik lagi. Ya kalau banyak tulisan ya memang ada yang seperti itu ya, tapi disimpulkan saja, nggak usah harus dibaca kalimat per kalimat sampai akhir. Itu ya. Oke, saya akan tampilkan tambahan saja ya. Ini saya belum di multiple deh hostnya. Belum bisa sharing saya. Coba sekarang. Oke. Oke, saya ada sebentar. Oke, sebentar ini terlalu banyak yang saya buka. Jadi bingung sendiri nyarinya. Penilaian. Oke, sebentar ya saya tutup dulu deh PowerPoint-nya. Ini bikin saya bingung karena banyak yang saya buka.
Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, ya, ini kita akan bahas terkait dengan penilaian, konsep penilaian ya, yang ada hubungannya dengan high order thinking skill itu. Jadi memang ini adalah materi yang biasanya dipakai Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru dalam pembuatan soal berbasis HOTS gitu ya. Nah, yang akan disampaikan di sini adalah konsepnya terlebih dahulu ya. Saya full screen dulu deh. Nah, di dalam kegiatan ini tujuannya adalah mengembangkan penilaian berorientasi host. Nah, jadi nanti akan ada materi-materi yang akan saya tampilkan terkait dengan bagaimana sih konsep penilaian dan terlebih dahulu, bagaimana pembagian dalam taksonomi Bloom dan sebagainya. Nah, ini kegiatannya kalau di Direktorat Jenderal Pendidikan itu seperti ini. Akan ada pembagian materi gitu ya. Kegiatan dari awal, ada pengantar, ada paparan dan pembagian kelompok, pembuatan, lalu telaah, presentasi dan review. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru dalam pembuatan atau penyusunan HOTS. Jadi memang kalau kita perhatikan dalam urutan kegiatan ini jelas. Oh, ada paparan dulu terkait dengan materi HOTS itu, ada pembagian kelompok, langsung bikin kisi-kisi, langsung menyusun soal. Nah, di situ clear. Jadi terlihat bagaimana hasilnya dalam suatu kegiatan. Jadi bukan ngomongin teori, dan teori terus itu ya. Nah, ini langkah-langkah kegiatannya ya. Jadi di kegiatan itu nanti akan ada satu kade pengetahuan yang jadikan dasar dalam penyusunan HOTS gitu ya. Terus mereka akan membuat kisi-kisi dan soal HOTS itu akan dibuat soal pilihan ganda dan uraian gitu ya. Ini langkah-langkah. Nah, ini pengertiannya sebentar saya close dulu ini. Oke, ini kalau kita ngomongin pengertian berpikir tingkat tinggi nih, seperti ini. Jadi kemampuan ini nggak sekedar hanya mengingat ya. Kalau mengingat, menyatakan kembali, merujuk tanpa melakukan pengolahan ini levelnya bukan HOTS, tapi ini low order thinking skill. Kalau HOTS seperti yang sudah pernah disampaikan, kalau kita mengacu pada taksonomi Bloom itu adalah ada menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Nah itu kalau kita ngomong sekedar hanya baru mengingat, terus apa yang kita ingat kita sampaikan kembali. Terus tidak ada pengolahan apapun, tidak ada analisis apapun, itu masih dalam keadaan low order thinking skill. Nah, ini dimensi ya, dimensi dari proses kognitifnya, gitu ya. Jadi kalau kita nah ini kan dasarnya dalam apa istilahnya high order thinking skill di taksonomi Bloom. Jadi di situ akan ada tiga pembagian dimensi. Yang pertama itu dimensi pengetahuan dan pemahaman, itu masih tahap yang dasar. Maka di sini tertulis slots ya. Dia mengingat itu benar-benar dasar, dia apa yang disampaikan guru terus dia ingat itu baru dasar gitu ya. Kalau sudah memahami ini masuk ke medium sebenarnya. Medium mengaplikasikan ini masuknya ke medium, jadi level kognitifnya itu 2. Di memahami dan mengaplikasikan ini bentuknya ada aplikasi atau menerapkan apa yang informasi yang sudah diterima. Nah, baru di level kognitif 3 itu ada penalaran ya, masuknya penalaran itu tergolong dalam HOTS, high order thinking skill, yang dimana dia isinya ada menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasikan. Ini masih pakai taksonomi yang lama ya. Kayaknya ini mengkreasikan, tapi intinya sama gitu. Nah, di sini ada beberapa contohnya ya, terkait mengingat itu seperti apa, kata kerjanya juga seperti apa gitu ya. Di sini ada detail yang bisa kalian nanti baca ya. Dan HOTS itu poinnya di sini. Di 4, 5, dan 6.
kata kerja yang biasa digunakan tuh membandingkan, menganalisis, menguji, mengkritis dan sebagainya untuk C4-nya ya, atau menganalisis. Nah, di level kognitif ini ada beberapa kriteria soal yang bisa kita sebagai penanda bahwa levelnya seperti apa gitu ya. Kalau levelnya itu masih rendah terkait dengan pengetahuan dan pemahaman, ya baru mau ngomongin konsep, mau ngomongin prosedural, misal konsep itu seperti apa, pengertian dari permintaan. Terus bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan, nah, itu baru masuk ke dalam pengetahuan dan pemahaman. Nah, kalau di aplikasi itu sudah menggunakan konsep-konsep yang ada, gitu ya, yang diterapkan ke dalam suatu bentuk soal, gitu ya. Kita coba lihat di aplikasi. Nah, di aplikasi seperti ini kita mendemonstrasikan, mengilustrasikan dan mengoperasikan atau menggunakan. Jadi apa yang sudah disampaikan dalam informasi atau konsep itu dicoba didemonstrasikan. Sebagai contoh, kalau misalnya baru menghitung fungsi permintaan. Nah, itu kan baru menghitung, mendemonstrasikan. Di sini ada keterangan, coba dibuat suatu fungsi permintaan itu. Nah, itu contoh dari mendemonstrasikan konsep dari suatu permintaan. Nah, kalau sudah masuk ke penalaran, ini sudah ranahnya high order thinking skill. Nah, di situ ada paling gampang ada pengambilan keputusan. Jadi misalnya disajikan suatu data. Dari data itu kira-kira yang menunjukkan kondisi bahwa A itu lebih tinggi daripada C dan memenuhi konsep bla 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 misalnya. Nah, itu kan sudah ada keputusan yang diambil. Jadi masuk ke dalam ranah penalaran yang tergolong dalam high order thinking skill. Selanjutnya ada memprediksi dan merefleksi. Kalau sudah memprediksi itu ya ke depannya seperti apa, dan analisis ya, lebih ke analisis, memprediksi informasi yang sudah ada, maka hasil dari analisis itu seperti apa. Nah, kalau merefleksi itu sudah melakukan kegiatan dari segala kegiatan, dievaluasi refleksinya bentuknya seperti apa. Nah, selanjutnya yang terakhir ini menyusun strategi baru dalam pemecahan. Jadi menciptakan ya, creating. Jadi di sini menciptakan strategi baru untuk pemecahan suatu masalah. Nah, ini masuk ke dalam ranah penalaran yang tergolong dalam high order thinking skill. Nah, ini beberapa karakteristik ya dari soal itu, walaupun tadi sudah disampaikan detailnya ya. Nah, ini gampangnya di pelatihan yang dipakai Kementerian untuk guru-guru, yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, sudah pasti. Nah, berbasis permasalahan kontekstual. Jadi nanti akan disajikan informasi atau konten yang menarik, yang tentu saja ini dapat menarik ya, perhatian siswa. Oh ini loh, oh ternyata ada detail ceritanya, ada detail tabel atau detail gambar yang akan diberi narasi, sehingga di situ akan dipilih jawaban yang tepat. Nah, itu ranahnya nanti akan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari gambar dan informasi yang sudah ada. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi dalam penyusunan soal HOTS itu yang langkah pertama adalah menyusun kisi-kisi terlebih dahulu. Jadi kisi-kisi ini nanti bisa diambil berdasarkan materi atau silabus atau RPP ya, RPP di sekolah yang sudah ada. Nah, setelah kita sudah tahu materinya apa, lalu kita menentukan indikator kata kunci yang mau dipakai itu apa. Nah, di situ bisa kita bagi ke dalam 3 ranah kognitif tadi, ya. Ke level yang paling tertinggi atau penalaran, karena ini soalnya hot. Nah, baru nanti buatlah tambahan soal dari indikator pengayaannya, berupa pengayaan. Nah, di sini ada stimulus ya, stimulus yang menarik dan kontekstual itu terkait dengan apa? Misal menyajikan gambar, menyajikan tabel dan sebagainya. Jadi ini sebagai pemancing siswa untuk melihat, oh ini soal, dan akan melakukan analisis gitu. Selanjutnya menulis butir pertanyaan dalam kartu soal. Jadi nanti akan ada format yang akan dibuat di kisi-kisi. Tentu saja
akan ada kolom-kolom yang perlu diisi dalam penyusunan ini gitu ya. Yang kelima, membuat pedoman persekoran dan kunci jawaban. Nah, kalau sudah buat soal, maka nanti di situ akan dilihat soal dengan bobotnya seperti apa itu. Apakah bobotnya tergantung dengan tingkat kesulitan soalnya gitu ya. Kalau misalnya soalnya harusnya di dalam pembuatan soal itu pembagiannya juga harus seimbang ya antara soal-soal yang memang levelnya level kognitif 1 atau pemahaman tadi, dan ada soal-soal yang berbasis HOTS atau di level kognitif 3. Dan tentu saja tidak lupa adalah membuat kunci jawaban. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang biasanya dipakai di kegiatan yang di kementerian. Nah, ini contoh kisi-kisi dalam penulisan. Jadi kita pertama adalah kita bisa menentukan KKO. KKO atau kata kerja operasional di kompetensi yang akan dituju gitu ya. Di sini tingkat kompetensi KD-nya apa, IPK-nya kata kuncinya apa. Nah, di sini diambil atau dipilih adalah menganalisis. Kalau kita perhatikan KKO menganalisis itu masuk ke dalam C4. Berarti ini sudah masuk ke dalam ya, Pak. Oke. Masuk ke dalam high order thinking skill. Oke, masuk sudah ke dalam high order thinking skill ya, dia menganalisis. Ini sama, ini dia menganalisis dan menganalisis lagi. Lalu di sini ada materi atau kompetensi dasar yang sudah diambil. Jadi nanti akan dipilih. Contohnya di sini sistem pencernaan. Nah, dia materinya ngomongin terkait dengan apa? Organ pencernaan. Materi pokoknya masih sistem pencernaan. Jadi ini akan saling nyambung sebenarnya kalau kita perhatikan. Akhirnya indikator soalnya apa? Ada stimulusnya di indikator soal. Disajikan data. Nah, atau disajikan gambar. Nah, terus peserta suruh ngapain gitu ya? Peserta suruh menganalisis. Jadi dari kolom kedua, ketiga, dan kelima ini sama-sama menganalisis. Lalu apa yang akan dianalisis terkait dengan materinya atau proses pencernaan pada rongga mulut. Nah, seperti itu. Jadi boleh sajikan data, boleh sajikan gambar sehingga siswa akan bisa menganalisis sesuai dengan KKO yang kita ambil di sini. Selanjutnya di sini ada level. Level itu menjelaskan ini soalnya tipenya apa? High order thinking skill kah, low order thinking skill atau medium thinking skill-nya gitu. Jadi di sini L3 masuk ke dalam high order thinking skill. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Di sini dibuat adalah pilihan ganda dan nomor soalnya di nomor 1. Jadi di sini poin pentingnya adalah menentukan KD-nya apa, materinya apa yang mau dicapai gitu ya. Lalu menentukan KKO-nya. Baru nanti tinggal menyesuaikan soalnya. Jadi harus ada stimulus nih, harus stimulus bisa supaya apa? Sebagai pemicu siswa untuk menganalisis. Nah, ini bentuk kartu soalnya. Kalau kita coba buat kisi-kisinya, lalu kita buat bentuk kartu soalnya. Nah, KD-nya apa? KD kita ambil dari RPP sudah ada ya. Tinggal ditempelkan saja sebenarnya. Materinya juga sudah ada di RPP, tinggal ditempelkan. Nah, indikator soal ini diambil dari indikator yang sudah dibuat di dalam kisi-kisi penulisan soal ini, tinggal ditempel saja. Level kognitifnya juga sudah ada. Nah, bentuknya soalnya seperti ini. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Jadi di sini diperhatikan ada disajikan data sebagai stimulus. Stimulusnya ini, kolom ini adalah stimulus. Ada zat makanan PQRSTU, sebelum dikunyah, di lambung, sudah ada keterangannya lengkap lah berupa data. Lalu di sini apa KKO-nya adalah menganalisis. Maka soalnya bisa berdasarkan data, proses pencernaan makanan yang tepat adalah, nah, baru di sini akan dianalisis. Siswa akan menganalisis ini yang benar yang mana ya. Itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada jawabannya, gitu ya.
pemilihan option juga terjadi proses analisis berdasarkan materi. Nah, nanti akan dianalisis data yang disajikan berdasarkan materi. Lalu di sini jawabannya. A, jawabannya kimiawi pada zat makanan Ki. Kimia pada zat makanan Ki menjadi zat makanan T. Oke. Ini saya kurang paham ya terkait dengan materi IPA. Tapi jawabannya adalah kimiawi pada zat makanan Ki menjadi zat makanan T. Nah, mungkin kalau orang yang paham terkait dengan materinya, oh ya benar, karena bisa dianalisis. Misal sebelum dikunyah sekian, setelah dikunyah berubah jadi sekian, di lambung akan berubah. Mungkin ada hitungannya dan sebagainya ya. Jadi akan tahu. Nah, ini contoh soalnya ya. Terkait bagaimana kartu soal dibuat berdasarkan kisi-kisi soal. Ini format penulisan soalnya seperti ini. Nah, ini formatnya juga. Ini kartu soalnya yang kurang lebih seperti ini. Ada kunci jawabannya juga di sini. Nomor soal, kunci jawaban, skornya berapa di soal tersebut. Nah, ini penguatan ya di dalam kegiatan yang dilakukan oleh kementerian. Ini dasar-dasarnya yang dipakai ya. Jadi pada pengembangan pembelajaran, sumber pembelajaran yang disajikan, bla 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 bla, gitu ya. Harus HOTS yang penting, gitu ya. Oke, di sini ada dasarnya juga menggunakan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan tentu saja aspek HOTS yang diperhatikan adalah transfer knowledge yang ada hubungannya dengan keterampilan abad 21. Nah, ini wajib ini dilakukan. Oke. Nah, itu gambaran pertama terkait dengan PPT saya yang saya ambil dari kementerian ya. Selanjutnya, ini ada bagaimana caranya kita penyusunan soal HOTS. Ini juga dipakai oleh Direktorat Pembinaan SMA ya, yang akan dilakukan pelatihan untuk guru-guru SMA. Nih, mengapa kok kita harus membuat asesmen berupa HOTS, gitu ya, High Order Thinking Skill, dan Contextual Assessment. Ada beberapa alasan. Yang diambil adalah terkait dengan kecakapan hidup abad 21 dan hasil PISA yang rendah, permasalahan di kehidupan sehari-hari. Ini alasan-alasan yang dipakai kementerian untuk melakukan pelatihan kepada guru. Dengan mengapa alasan si guru-guru harus menggunakan soal dengan model HOTS. Nah, ini karakter ya. Nah, ini kecakapan abad 21 diukur dari 3, yaitu kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Nah, soal-soal yang dibuat itu akan tidak jauh beda dengan ini. Artinya apa? Pembentukan kecakapan abad 21 bisa dievaluasi menggunakan soal. Apakah memang nantinya anak-anak memiliki kecakapan abad 21 atau tidak. Kalau kualitas karakter diukur dari iman, takwa, dan seterusnya. Kalau kompetensi diukur dari berpikir kritis dan kolaborasi. Literasi dasar itu dilihat dari baca tulis dan sebagainya. Itu ya, itu pengukurannya. Nah, ini hasil PISA dari tahun 2018. Indonesia itu urutan 74 atau peringkat ke-6 dari bawah. Jadi memang benar-benar rendah ya kemampuan siswa Indonesia membacanya aja urutan posisi 74. Kemampuan matematikanya itu 73 dan kemampuan sains dengan skor 396 itu posisi 71. Jadi memang peringkatnya sangat rendah sekali ya, karena dari kalau kita perhatikan Indonesia urutan 76 peringkat ke-6 dari bawah. Berarti dari total negara 80 kita tuh ranking 74 gitu. Jadi anak-anak itu memang harus dilatih kecakapan abad 21-nya ya, supaya pada saat
mereka selesai ke sekolah juga memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di abad 21 itu sendiri. Ini dasar hukumnya ya dalam penentuan penyempurnaan kurikulum itu sendiri. Dia diambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 dan 59. Nah, di dalam penyempurnaan kurikulum ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ini kita akan berkaitan dengan kemampuan abad 21 ya. Jadi di situ ada dirumuskan 4C, ada critical thinking, ada kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, ini yang harus dibentuk di dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana mereka berpikir kritisnya seperti apa, kreativitasnya seperti apa, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi. Nah, kalau kita perhatikan dari 4C ini, maka sebenarnya ini lebih ke arah apa? Student center. Jadi bagaimana mereka berpikir kritis, kreativitas mereka, kerjasama, dan kemampuan. Sehingga pada model pembelajaran sekarang itu bukan lagi yang zaman dulu guru menyampaikan materi bla 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 sampai akhir, enggak. Jadi guru sebagai fasilitator ya di sini bisa sebagai memberikan arah lah, poin-poin pentingnya, dan mengevaluasi dan memonitoring kegiatan siswa di dalam kelas. Sehingga keempat komponen ini bisa terbentuk atau terlaksana di dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, ini dalam kurikulum Merdeka ada tantangan internal maupun eksternalnya ya. Ini kita perhatikan di sini ada lingkungan, kemajuan, dan sebagainya, tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi. Maka dalam kecakapan abad 21 tadi yang ada kaitannya dengan 4C, pengembangan 4C, ya harus ditekankan dalam proses pembelajaran dan dievaluasi dengan soal-soal HOTS yang akan memberikan penilaian bahwa oh ternyata memang benar siswa itu memiliki kecakapan abad 21. Nah, ini hasil telaah butir soal ya yang dilakukan Direktorat Pembina tahun 2018 dan 2019. Ini hasilnya, coba kita perhatikan. Terdapat 26 mata pelajaran dari 136 SMA rujukan ini ya, yang ada di 34 provinsi, menunjukkan bahwa 1.779 butir soal dianalisis, levelnya baru level 1. Bayangin aja nih level 1. Dan ini level 2 ya, ini kehapus. Aduh, sorry. Level 2, berarti apa? High order thinkingnya belum muncul ternyata soal-soal yang dibuat oleh guru ini. Coba bayangin, ini diambil di 136 SMA rujukan. Dan diambil di 34 provinsi. Baru level 1, level 2. Nah, dari 136 SMA hanya 27, bayangin, 27 yang menyusun soal hot sebanyak 20%. Ini baru 20% ya. Dan 84 itu di bawah 20% dan 25% itu menyatakan tidak tahu apakah itu hot atau bukan. Nah, berarti kan masih minim banget sebenarnya terkait dengan kemampuan guru-guru menyusun soal hot. Memang soal hot ini agak susah ya. Iya. Oke, jadi sudah terlihat ya bahwa kemampuan penyusunan soal hot masih kurang. Memang untuk menyusun soal hot itu sulit ya, bukan perkara mudah. Tapi kalau tidak dilakukan dan dilatih terus-menerus ya percuma juga. Akan selalu kesulitan dalam penyusunan. Tapi kalau kita sudah mengikuti tadi, pertama dibuat nih kisi-kisi terlebih dahulu. Nah, sudah tahu KKO-nya yang dipakai apa gitu ya. Terus sudah tahu materinya apa, lalu sudah tahu komponen yang akan disajikan apa. Seperti tadi akan lebih mudah. Beda dengan hal misalnya kalian tiba-tiba langsung bikin soal ini itu akan sulit gitu, karena kita akan tetap merujuk pada kompetensi dasar yang akan dituju atau dinilai. Nah, di sini soal itu mengukur transfer satu. Nah, nanti coba kalian baca ya, ini terkait dengan soal-soal HOTS yang mengukur kemampuan apa saja, baik itu dari konsep, penerapan informasi,
mencari berbagai informasi yang berbeda, terus memberikan solusi terhadap permasalahan dan menelaah secara kritis, gitu ya. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi. Mengukur kemampuan tingkat tinggi itu menggunakan C4, C5, C6 di taksonomi Bloom ya. Ciri-cirinya adalah kemampuan menentukan, menganalisis, menciptakan, merefleksikan, dan seterusnya, gitu ya. Dan tentu saja ada kontekstualnya berbasis kasus, ya. Jadi disajikan data yang ada kasusnya. Ada stimulus menariknya berupa misalnya yang di saat tadi ada menyampaikan data dan tidak rutin itu maksudnya soalnya itu bukan dominan. Jadi nanti akan ada pembagian soal-soal baik itu soal tingkat rendah itu berapa porsinya, berapa persen, tingkat sedang berapa persen, tingkat tinggi juga berapa persen. Nah, ini prinsipnya ya, terkait dengan soal-soal hot. Di dalam penilaian soal hot. Jadi ada stimulus, sudah pasti ini. Semua bisa berupa visual, ya, bisa berupa teks, bisa berupa kasus, dan sebagainya. Nah, biasanya penilaian hot ini terkait permasalahan baru, sehingga apa nanti ada hubungannya dengan lingkungan. Jadi permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di lingkungan, di sekitar atau di negara bisa jadikan case. Nah, di situ siswa diminta untuk apa? Untuk mencari problem solving terhadap permasalahan itu sendiri. Nah, di prinsip penilaian itu juga sudah jelas ada soal yang mudah, sedang maupun tinggi ya. Nah, ini contoh. Difficulty is not the same and higher order thinking. Ini, jadi Pangeran Purwo wafat pada, nah ini bukan soal masuk dalam soal high order thinking skill gitu ya. Karena soalnya mudah. Pangeran Purwo wafat kapan? Dia hanya sekedar mengingat di sini ya. Oh, misalnya 8 Januari, sudah selesai. Jadi di situ tidak ada proses apapun, tidak ada proses analisis dan sebagainya. Nah, ini jawabannya C ya, 8 Januari. Nah, dalam dimensi pengetahuannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam soal itu harus faktual. Jadi di situ ada simbol, lambang, nama orang, peristiwa, sejarah, dan sebagainya. Nah, di situ juga ada konsepnya, bagaimana pengertian, rumus, definisi, dan sebagainya. Ada proseduralnya, ya, ada teknik dan cara, atau langkah-langkah yang diambil dalam dimensi pengetahuan itu. Ada metakognitifnya juga di sini, ya. Yang menggunakan 3 dimensi sebelumnya. Jadi metakognitif semua ini digabung sehingga menjadi kemampuan yang lebih baik lagi ya. Ini yang tadi sama, kurang lebih pembagian level kognitifnya ada LOTS, ada MOD, dan ada HOTS. Ini langkah-langkahnya ya, sama dengan tadi. Kita ambil dulu materi yang dari KD, lalu kita membuat kisi-kisi, lalu kita memilih stimulusnya berupa apa, gitu, datakah, gambarkah, atau apapun, lalu kita membuat soal, dan kita membuat pedoman persekoran atau jawaban. Ini stimulusnya ya. Jadi stimulus itu harus menyampaikan informasi. Informasinya boleh bentuknya gambar, tabel, grafik, dan seterusnya. Nah, stimulusnya hendaknya menuntut kemampuan interpretasi atau di dalamnya ada menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Jadi kalau kita menampilkan hal yang simpel, lalu di situ ada arahannya, maka dia akan dilakukan atau akan ada proses analisis yang baik dalam pemecahannya. Yang C ini ngomongin kasus ya atau permasalahan yang bisa diangkat gitu, di dalam soal HOTS. Gitu. Tapi ada pengecualian ya, untuk mapel bahasa dan sejarah tidak boleh kontekstual ya.
terkait langsung dengan pokok soal, terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal atau fungsinya. Jadi di situ disampaikan KD-nya, materinya apa. Nah, materi itu yang akan dianalisis sehingga langsung terkait dengan pertanyaannya atau pokok soalnya. Ini level kognitifnya ya, ada beberapa kriteria ini hampir sama dengan sebelumnya ya. Di pengetahuan itu ya sekedar konsep, pengertian, dan prosedural. Aplikasi itu ngomongin faktual, konsepnya bagaimana gitu ya. Prosedurnya dengan konsep lain itu seperti apa. Lalu di sini ada menyelesaikan, memberikan problem solving terhadap kontekstual atau situasi-situasi yang lain. Nah, kalau penalaran sama ya, ini hampir sama dengan PPT yang sebelumnya, yaitu mengevaluasi, memprediksi, dan refleksi dan menyusun strategi yang baru. Nah, ini dia pembagian level hot di menurut Puspendik ya, ini ya. Level hot itu ada 3 level. Level pertama C1 sampai C2 atau lots. Level kedua itu C3 aplikasi atau medium ya, atau moderate hots ya. Level 3 hots atau C4, C5, C6. Ini levelnya. Nah, ini contoh soal dengan level 1. Sistem tubuh yang diserang oleh oleh virus HIV apa? Jawabannya E gitu ya. Ada ada keterangannya di sini. Ini hanya mengingat atau level 1 karena di situ apa? Apa sistem kekebalan tubuh. Jadi ini hafalan. Jadi levelnya baru level 1. Nah, ini contoh soal hots dan bukan hots biologi, soal pilihan ganda. Ini kita lihat. Ini kebetulan mata pelajarannya biologi. KD-nya sudah dipilih. Materinya terkait dengan metode ilmiah. Indikator soalnya diberikan gambar desain. Berarti di sini sudah ada apa? Stimulusnya. Suatu percobaan, siswa dapat memvariabelkan penelitian dengan tepat. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti kan membuat strategi atau menyimpulkan ya masuk ke dalam level kognitif 3. Di sini adalah C5. Karena apa? Disajikan gambar. Lalu siswa diberikan arahan sehingga siswa memberikan keputusan di sini. Dan jawabannya adalah E, memiliki level kognitif sebagai 3. Jadi kalau sudah ada sajian gambar seperti ini atau data, diikuti narasi, nah rata-rata di situ akan masuk ke dalam high order thinking skill. Contoh yang bukan variabel dalam percobaan di atas adalah ya, berarti ini baru level kognitif 2, adalah C3 atau mengaplikasikan ya. Karena sudah tahu pembagian-pembagiannya, sudah tahu paham terkait variabel kontrol dan bisa membandingkan, membedakan, mengaplikasikan, oh ini bukan termasuk variabel kontrol gitu ya. Jadi dia masuk ke level 2 yaitu masuk dalam C3 aplikasi. Nah, ini ada keterangan virus ya. Replika virus, ada keterangannya di situ dan sebagainya. Ini contoh soal biologi ya. Ini ada stimulusnya, ada narasinya dan sebagainya. Pertanyaan tersebut, oh ini masuk ke dalam pertanyaan berikut yang tempat terbentuknya virus. Baru terjadi, nah ini kan baru sekedar melihat gambar. Oh ini gambar disajikan. Nah mana mereka suruh memilih. Berarti mengaplikasikan gitu ya. Walaupun di sini ada bentuk stimulusnya, tapi soalnya bukan soal pengambilan keputusan, bukan soal menganalisis, tapi hanya soal memilih ini mana nih bagian yang tepat dalam terbentuknya virus-virus baru. Tahapan nomor 5 adalah C gitu ya. Jadi di situ tahapan nomor 5 apa? Perakitan. Perakitan itu masuk dalam apa? Ini jawaban C, induk
Virus melakukan konjungsi di dalam tubuh inang. Nah, ini lebih masuk ke dalam kognitif level 3 ya, jadi mengaplikasikan. Nah, ini bentuk format kisi-kisi soalnya. Ini kartu soal sama dengan yang tadi, kartu soal uraian. Kalau ini pilihan ganda, ini yang bentuknya uraian, ya bersama. Nah, ini ada cerita. Nah, ini pertanyaannya, gitu ya. Kita lihat. Nah, ini bukan soal-soal yang hot. Jadi ini berpendapat sifat kakek tersebut dermawan. Kalian cuma menentukan, karena ini simpel, tidak perlu adanya analisis. Kalian tinggal membaca di soal-soal di cerita-cerita ini. Apakah pendapatmu cerita tentang si kakek, si pencuri tetap mengambil pepaya milik kakek yang. Jadi ini bukan soal-soal tipe hot ya. Oke. Oke, baik, itu kurang lebih terkait dengan tambahan materi penyusunan soal hot ya dari saya. Mungkin silakan jika ada pertanyaan. Pak, mungkin saya mau bertanya, Pak. Silakan. Salah. Mungkin untuk contoh soal yang seperti Bapak yang contohkan tadi, yang ada datanya, itu boleh nggak sih untuk soal hot itu dilakukan perubahan sedikit entah dari segi datanya, mungkin angka-angkanya diubah atau mungkin datanya tetap sama, namun soalnya membahas hal yang berbeda yang masih bersangkutan di data tersebut. Oke. Baik, sebenarnya bisa aja seperti itu, tapi tergantung bagaimana pertanyaannya ya. Apakah pertanyaan itu berupa analisis kah? Atau pertanyaan itu berupa menghasilkan, mengkreatkan suatu strategi yang baru, atau hanya mencocokkan atau mengaplikasikan. Nah, itu yang akan membedakan levelnya sebenarnya. Bisa aja nanti, oh datanya ini sama, tapi soalnya dari data itu misal kamu rubah soalnya, dari data tersebut perekonomian Indonesia di titik terendah pada tahun berapa. Nah, itu bukan masuk ke dalam materi hot. Nah, itu. Karena cuma melihat gambar, lalu menentukan, oh ini. Gitu ya. Bukan menganalisis lagi, bukan menentukan strategi atau pemecahan masalah dan sebagainya. Boleh-boleh seperti itu ya. Jadi menggunakan data yang sama, tetapi pertanyaannya berbeda boleh, cuman harus diperhatikan apakah soal itu masuk ke dalam host atau tidak. Itu aja sih. Seperti Riko ya yang tanya ya. Oke Pak, baik. Terima kasih. Oke. Baik. Oke. Mungkin akan ada PR ya buat kalian. Cukup buat ini satu saja. Satu pertanyaan ya. Nanti akan saya share terkait dengan PPT ini. Silakan nanti kalian buat satu saja soal terkait dengan ekonomi sesuai dengan sebentar ini. Nah, ini dia. Nah, nanti seperti ini. Nanti kalian bisa lihat PPT nomor 10. Kalian buat kisi-kisinya dulu. Tentukan KD-nya, IPK-nya apa, materinya apa, indikatornya apa. Nah, indikator formatnya boleh seperti ini. Tidak ada stimulus, bisa menganalisis, bentuknya apa. Boleh pilihan ganda, maupun boleh esai ya. Nanti dari kisi-kisi ini, kalian buat kartu soalnya.
Formatnya seperti ini ya. Ini kisi-kisi, ini kartu soal. Dan tentu saja di bawahnya ada jawaban, kunci jawabannya. Jadi ya, buat satu soal sehingga kalian nanti akan ada gambaran bagaimana penyusunan soal HOTS. Nah, untuk materinya mungkin kita sepakati saja ya. Apakah itu soal di SMA atau perkuliahan saja gitu. Mungkin ada saran, silakan. Itu jadinya kita buat satu soal aja kan, Pak? Betul, satu soal saja. Tapi prosesnya harus buat kisi-kisinya dulu. Oh iya. Seperti ini, ya. Lalu buat kartu soalnya. Ini kan kalau di dalam kompetisi sama materi indikator tinggal kopas saja di kisi-kisi. Lalu bentuk soalnya dan harus ada syaratnya ya. Ada stimulus, KKO-nya, yang tentu saja KKO-nya masuk ke dalam C4, C5, dan C6. Gitu ya. Mungkin untuk materi SMA kali ya, Pak, ekonomi. Terus juga kemarin di pengembangan instrumen itu, kelas kita ini juga udah ngebagiin kayak 53 materi lah untuk semua mahasiswa biar dapat. Jadi udah ada lah materinya, Pak. Oh, sudah ditentukannya materinya ya. Sudah, nggak apa-apa. Kalau sudah ditentukan materinya, jangan lupa itu materinya ada kompetensi dasarnya nggak? Diambil dari mana itu materi? Dapatnya dari mana? Dari ini sih, Pak. Dari Google sih yang udah ada kayak susunan KD-KD gitu, Pak. Nah, di situ kan ada KD-nya ya. Maksud saya nanti KD-nya disampaikan, materinya sesuaikan dengan pembagian itu tadi, gitu ya. Indikator soalnya tinggal dibuat, ya disajikan data, boleh seperti inilah supaya. Jadi nanti kita akan lihat apakah soal ini soal berbasis HOT atau enggak, gitu ya. Jadi cukup dibuat satu saja ya, sesuai dengan materi-materi yang sudah dibagikan. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Berarti untuk soalnya soal HOT saja ya, Pak? Soal HOT saja. Oke, terima kasih. Oke. Pak, izin bertanya, untuk deadline-nya kapan? Minggu depan aja. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, jadi silakan dikerjakan 1 minggu ya. Tapi kalau soalnya ekonomi juga boleh sih. Jadi bank soal nanti kan. Tapi nggak apa-apa deh kalau memang sudah dibagi. Itu dibagi kemarin dalam rangka apa itu? Penugasan instrumen pengembangan tes, Pak. Oh gitu, ya udah. Malah relevan ini kan. Iya. Nanti kalian sekalian buat soalnya dengan format ini malah bisa nanti dipakai gitu. Ya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan nanti didiskusikan lebih lanjut. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke PJ dan bisa dikomunikasikan PJ dengan saya. Baik, terima kasih buat mahasiswa yang sudah hadir dan on cam pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini membawa berkah untuk kita semua, baik hari ini maupun di hari yang akan datang. Oke, saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya sekali lagi. Untuk pengumpulannya nanti di LMS atau di Google Drive? Di Google Drive aja ya. Di LMS dan Google Drive aja. Kalau LMS nanti kan ibaratnya bisa saya pakai. Kalau di Google Drive kan kalian nanti bisa akses semua. Itu aja ya. Oke, baik Pak. Oke. Oke, terima kasih. Saya leave duluan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bapak.